الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, Allah yang memberikan nikmat iman, Allah yang memberikan nikmat Islam, sehingga dua nikmat ini masih menemani kita sampai hari ini. Dan kita bermohon kepada Allah, dua nikmat ini Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini menjelang iqamah salat fardu zuhur ini berkumandang, kita coba mengkupas satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang bernama Jami'us Sahih. Hadis ini di dalam Kitabus Salah, dalam kitab salat, bab karahiyatus salah fil maqabir, bab tentang makruhnya salat fil maqabir, di perkuburan. Ini judul babnya. Judul babnya Imam Bukhari menulis bab karahiyatus salah fil maqabir, makruhnya salat di makabir. Makabir ini di tempat-tempat kuburan. Banyak kuburan di sana dimakruhkan salat. Berarti kalau Imam Bukhari mengatakan makruh, berarti ada pendapat yang mengatakan haram dan ada pendapat yang mengatakan boleh. Hadis haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah ibni Umar qala akhbarani Nafi', menceritakan kepada kami Musaddad, qala berkata, haddatsana menceritakan kepada kami Yahya an Ubaidillah daripada Ubaidah ibni Umar, qala berkata, akhbarani Nafi', menceritakan akan daku Nafi' oleh Nafi' an ibni Umar, Nafi' daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibni Umar anak daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Qala, apa katanya? Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum, jadikanlah olehmu rumah-rumahmu min salatikum, daripada salat kamu. Salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Jadikanlah rumah kamu tempat salat. Ini akan kita jelaskan nanti. Wala tattakhidhuha qubura, dan jangan dijadikan rumah itu kubura, sebagai kubur. Kubura akan kubur. Hadis, kita ulang terjemahan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum, jadikanlah olehmu rumah-rumahmu min salatikum, daripada salat kamu. Salatlah kamu di rumah-rumahmu. Wala tattakhidhuha qubura, dan jangan kalian jadikan, dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kubura, akan kubur. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari judul bab hadis ini jelas karahiyatus salah fil maqabir, tentang makruhnya salat fil maqabir, di kubur-kubur atau di pemakaman umum.
Nabi SAW menjelaskan fawaid daripada hadis ini. Pertama, Nabi menganjurkan kita untuk menjadikan rumah-rumah kita juga tempat solat kita. Maka kita tak boleh pula untuk tak solat di rumah. Dianjurkan kita dalam pandangan syariat untuk solat di rumah juga. Tapi solat apa yang dianjurkan di rumah? Minan nawafil, daripada solat-solat sunnah. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, seelok-elok salat dikerjakan seorang hamba, salat fardu di masjid, seelok-elok salat sunat dikerjakan seorang hamba adalah di rumah. Di rumah dengan salat sunatnya, dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan qiyamul lailnya, dengan duhanya dan lain sebagainya. Kita mesti harus menjadikan rumah sebagai tempat ibadah juga. Kemudian fawaid hadis ini yang kedua, bahwa tidak mestinya seseorang untuk tidak semestinya seseorang untuk meninggalkan rumahnya untuk pergi ibadah. Maka ini salah satu daripada pendapat qaul ba'dal ulama, bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnatun kifayah. Kenapa? Karena juga mesti harus dilaksanakan di rumah. Cuma melaksanakan salat berjamaah di masjid, Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan hukumnya wajib. Yang diwajibkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah salat berjamaahnya, bukan salat di masjidnya. Jadi kalau begitu, dengan suasana hujan lebat seperti kemarin, tidak ada kita yang datang ke masjid. Karena uzur datang ke masjid, banjir. Macam mana tak nak datang ke masjid, pakaian kita basah sampai ke masjid? Apakah berdosa kita dengan melaksanakan salat berjamaah di rumah kita? Tidak. Maka oleh karena itu, salat berjamaah menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mazhabnya Hanbali mengatakan fardu ain atau wajib, tapi bukan mesti harus di masjid, di rumah pun boleh. Kenapa? Ada uzur. Bisa saja ya seperti hujan yang berkepanjangan, kita tak bisa keluar rumah, tak bisa kita datang ke masjid. Apakah berdosa kita melaksanakan salat berjamaah di rumah? Tidak. Cuma al-ashraful buqa'ah, semulia-mulia tempat dalam pandangan Allah, di sisi Allah adalah masjid. Jadi masjid memang tak bisa kita gantikan. Masjid tak bisa kita ganti dengan yang lain. Mulia masjid. Maka inilah landasan daripada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan salat Aidil Fitri, Aidil Adha lebih afdal di masjid dibandingkan dengan lapangan. Dalam mazhab Syafi'i. Walaupun berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi melaksanakan salat Aid di lapangan, tidak pernah di masjid. Tapi kata mazhab Syafi'i, illatnya lidaiqih, karena sempitnya masjid. Tapi jelas Nabi mengatakan seelok-elok tempat, seelok-elok mulianya tempat adalah masjid, maka tidak bisa kita alihkan masjid dengan yang lain. Maka oleh karena itu, salat berjamaah bolehkah di tempat yang lain? Boleh. Tapi mana yang terlebih afdal? Yang terlebih afdal adalah masjid. Maka bukan berarti kita salat di rumah tak boleh, boleh. Maka ini Nabi SAW mengatakan di sini, ij'alu fi buyutikum min salatikum, kata Rasulullah. Jadikan jugalah, kata baginda Nabi, rumah-rumah kalian salatikum, daripada salat-salat kamu. Ini ada sebagian orang yang memang dia tidak mau sama sekali salat di rumah, sehingga dia bangga, saya di rumah saya tak ada sajadah Ustaz, jadi kami seluruhnya salat ke masjid. Jadi bagaimana dengan kondisi hujan? Bagaimana dengan kondisi lampu mati? Subuh pernah kejadian lampu mati. Mic di masjid pun tak ada. Genset pun di masjid tak ada. Bagaimana? Apakah kita paksakan juga kita datang ke masjid? Tidak. Rumah pun boleh dengan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala tattakhidhuha kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian tu kubura, akan sebagai kubur. Kubur sepi. Apa maksud kubur? Tak ada kegiatan di dalamnya. Tak ada baca Quran, tak ada ta'lim majlis ilmu, tak ada salat, tak ada zikir, tak ada apa-apa.
Jadikanlah rumah tadi ini bagian daripada tempat untuk beristirahat dan juga tempat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melarang kita wala tattakhidhuha kubura, jangan dijadikan rumah itu seperti kubur yang tidak ada sama sekali kegiatan di dalamnya. Dirikanlah salat di dalamnya, dirikanlah majlis ilmu di dalamnya, dirikanlah zikir di dalamnya, silaturahim di dalamnya. Wala tattakhidhuha kubura. Ini ada rumah sebagian orang memang macam kubur saja, sepi saja. Tak terdengar suara anak bergelut di dalamnya, tak terdengar pula suara orang tua memanggil anak, tak terdengar. Memang macam kubur. Nabi ingatkan wala tattakhidhuha kubura. Jadikan dia nak majlis ilmu kah, tempat berhappy, bersenang-senang kita di dalamnya, rumah kita. Tak boleh kita jadikan dia bagian daripada kubur. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis bab karahiyatus salah fil maqabir. Apa kaitannya makruhnya salat di kubur dengan hadis ini? Imam Bukhari kok bisa menghubungkan ini dengan bab yang seperti itu? Karena Imam Bukhari juga menjelaskan boleh daripada salat seseorang yang dia di padanya ada kubur. Jadi boleh kalau begitu. Buktinya Imam Bukhari mengatakan karahiyatus salah. Mana dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan seorang perempuan yang berkulitkan hitam yang selalu menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah tidak ada lagi, Nabi tanya, mana dia perempuan yang hitam kulitnya yang selalu menyapu masjid ini? Kata Rasulullah. Kata sahabat, annaha matat ya Rasulullah. Dia sudah wafat ya Rasulullah. Dia meninggal dunia ya Rasulullah. Kata Nabi, dalluni ala maqbiriha. Tunjukilah aku di mana makamnya, di mana kuburnya. Kata Rasulullah. Datanglah Nabi ke kuburnya, summa shalla, kemudian Nabi salat di atas kuburnya. Hadisnya sahih dalam sahih Imam Al-Bukhari. Maka oleh karena itu Imam Bukhari tidak mengatakan haram salat di kuburan, tapi Imam Bukhari mengatakan karahiyah. Karahiyah berarti hukumnya makruh. Al-karahiyatus salah fil maqabir. Kenapa Imam Bukhari mengatakan makruh? Karena juga pernah ada hadis Nabi pun salat di atas kuburan dan hadis itu sahih. Maka oleh karena itu, kesimpulan kajian kita hari ini pertama, jadikanlah rumah kita tempat salat untuk ibadah-ibadah yang sunnah. Kedua, hidupkanlah rumah kita dengan banyak melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Ketiga, jangan jadikan rumah sebagai dan seperti kubur. Yang keempat, dibolehkan kita untuk salat di kuburan dengan dandasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hadis seorang jariyah yang berkulit hitam. Tapi ulama mengatakan salat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salat jenazah, bukan daripada salat 5 waktu. Akan tetapi salat 5 waktu tidak pernah baginda Nabi ajarkan, tidak pernah para ulama menjelaskan bolehnya di atas kuburan. Hadza wabillahi at-taufik. Inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.